Yang saya hormati Bapak Sekretaris. Oh, ada jauh. Sekretaris BWN. Yang saya hormati seluruh jajaran di pimpinan wilayah Muhammadiyah Papua Barat Daya yang sempat hadir. Yang saya hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Sorong, alhamdulillah hadir sudah hadir. Pimpinan daerah Kabupaten Raja Ampat, kalau beliau hadir juga. Kabupaten Sorong tidak sempat terlihat pada pusat dari kabupaten yang dapat mewakili. Yang saya hormati pimpinan wilayah Aisyah, tapi nggak ada. Oh iya, pimpinan wilayah Aisyah sempat minta izin Ustaz. Beliau ada kegiatan yang bersamaan, jadi Bu Haja tidak sempat hadir pada kesempatan hari ini. Wakil ketuanya itu ada. Wakil ketua ada, Masya Allah, alhamdulillah. Yang saya hormati pimpinan daerah Aisyah, Ibu ada Ustaz? Oh, kegiatan juga mungkin sama-sama namanya. Mungkin sama-sama hadir tidak ikut di kegiatan pada saat ini. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru, ada beberapa kepala sekolah yang sempat hadir pada kesempatan pengajian hari ini. Yang alhamdulillah hadir ini tadi sempat berubah. Saya disebut adik-adik mati Ustaz. Jadi kalau pas kegiatan kita selalu hadir itu siapa pernah disebut. Nah, kayak saya sebut sekarang. Alhamdulillah disebut MC. Yang saya hormati juga pengasuh mati dan adik-adik yang alhamdulillah senantiasa istiqomah hadir juga pada kegiatan-kegiatan pengajian. Walaupun tidak semua karena beberapa. Kami hormati Al-Muharram, Bapak Rektor yang pada kesempatan hari ini bertindak sebagai penceramah yang akan menasihati kita semua. Alhamdulillah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati segenap pimpinan wilayah, ada Pak Rektor, ada Pak Sekretaris PWN, ada bendahara, dan juga segenap pengurus PWN, ada ketua majelis, baik itu majelis tabligh, majelis lembaga kajian dan hubungan, Pak Taslim, Pak Satu sebagai lembaga seni dan olahraga, dan semuanya, ada Pak Farid, anggota majelis wakaf, ada yang ada Ketua BPN, BPN Kota, BPN Raja, dan segenap pimpinan wilayah Asia yang hadir, ataupun juga segenap pimpinan Asia daerah, mungkin ada Ibu Imas, ada Ibu Satu, ada Ibu saya dari sana yang kelihatannya tidak perlu pantulan dan saya sebenarnya. Nah, yang lain giliran mata saya. Masih pantui ya, seperti itu. Hari ya, dengan dosen, dengan guru ya, semuanya yang hadir, sesepuh, ada Pak Cian Kawanai, bahkan ada mahasiswa satu ini Mas Andika yang luar biasa. Ini ada pemuda, ada BNN, ini alhamdulillah hadir. Ya, semuanya yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan, tanpa terkecuali semuanya hadir. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini di tanggal 4 Jumat awal ya, tepat tanggal 26 Oktober 2025, kita sama-sama bisa hadir di pengajian PWN yang 2 bulan sekali kita jadwalkan. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan di kota yang sebelumnya 2 kali berturut-turut di kabupaten ya. Alhamdulillah semua kita akan sehat, insya Allah, mudah-mudahan selalu Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam kita berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, para pengikutnya, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang saya hormati,
silaturahim seluruh warga Muhammadiyah serta Barat Daya. Mestinya ya seperti itu. Ya, hanya realita yang kita sama-sama rasakan ini ketika ada di kota, nampaknya kabupaten kok kurang responnya. Ya, ada Pak Basri, memang ada Pak Hasim, tapi beliau berdua kan artinya notabene kota, jadi saya belum mengatakan orang kabupaten. Olehnya itu ini satu PR buat kita, khususnya buat saya, untuk bagaimana mempraktekkan, ya kalau bahasa Jawa itu mempraktekkan itu menempelkan, ya supaya ukhuwahnya itu semakin terasa gitu. Ini saya merasakan ukhuwahnya hanya ukhuwah di kota, ya. Ukhuwah antara kabupaten dan kota ini saya merasa masih sangat memprihatinkan buat saya. Nah, ini PR semuanya. Padahal kita kemarin ketika di kabupaten dari kota cukup luar biasa semangatnya. Pak Dr. Arya aja dari kota semangat di kabupaten, ya. Pak Dr. PJN juga sama. Raja Ampat apalagi, ya, dari Raja Pacana ke kabupaten itu memakan waktu yang sangat luar biasa. Sempat tidak sempat berangkat. Sempat tidak sempat, pokoknya harus berangkat. Ada masalah pokoknya harus. Ini yang kemarin baru dicas 2 hari kan masa dia? 3 hari. 3 hari. Jadi sampai bermalam di Muda sana, ya. Yang kemarin yang bermalam itu dari kota ini Pak Salto harus saja malam luar biasa. Nah, ini saya sangat prihatin ya kondisi yang seperti kalau kemarin sudah slogan ya, apapun masalahnya masjid solusinya. Ternyata ini belum mengalir. Belum berdampak. Hanya saya harapkan ini caranya seperti apa nanti sekarang. Coba bisa usulan-usulan yang bisa mencairkan supaya bisa disemangatkan semuanya perjalanan kota. Ya memang sekarang kabupaten ada kegiatan ya, tapi bukan itu PDA ya. Harusnya PWN ya, harus diutamakan ya. Saya yakin dan percaya orang PDN di kabupaten tidak mengikuti acaranya PDA. Nah, acara PDA kan Aisyah kalau jadi bukan berarti kalau Muhammadiyah nggak mau mengikuti acara Aisyah, bukan. Karena Aisyah memang luar biasa Muhammadiyah ya. Nah, ini makanya saya berharap alhamdulillah saya juga kali sekarang sudah bisa hadir. Ada mewakili rumah. Kami beliau juga biasanya juga di kota juga dulu. Iya. Ya, itu di Hedu loh. Jadi ini ini catatan berat besar bagi kita. Ke depan mungkin ya ada khusus ya, supaya orang kabupaten punya greget ya, punya semangat. Ini sudah dicontohin sama Pak Tahir ya. Di kabupaten ini perlu ada suntikan yang khusus pada contoh. Bapak-bapak ibu sekalian yang saya hormati, jadi di samping para budaya itu pengajian bulan 2 bulan sekali acara silaturahim, sesungguhnya pengajian kita ini kan sebenarnya untuk membuka hal-hal yang bisa kita pecahkan
terus, bisa komitmen, maka insya Allah banyak PR yang bisa diselesaikan dan kita kerjakan. Muhammadiyah itu kan sebenarnya rukunnya ada di pengajian. Kalau kita banyak pengajian, insya Allah banyak menyelesaikan masalah-masalah. Orang yang tidak pernah ketemu pengajian itu ya, masalahnya tidak bisa selesai. Jadi apapun ya, kalau tadi solusinya apapun masalahnya, solusinya. Kalau kita sudah duduk di masjid, insya Allah ya ada persoalan yang bisa kita pecahkan. Tidak ada namanya persoalan yang bisa dipecahkan. Asalkan kita sama-sama ya, duduk bersama, kita mendingan bersama, kita berpikir kemajuan kita, emang usaha kita. Jadi insya Allah mudah-mudahan ya, kita itu kita patah semangat sebenarnya, tetapi terus kita sebagaimana merangkul ya, kita bagaimana bisa mengajak ya, supaya orang-orang masyarakat kita itu memiliki kepedulian, memiliki tanggung jawab. Untuk menyampaikan materinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amin. Nanti sesuatu yang ayat-ayat dan seluruh jajarannya serta seluruh orang tua dan orang muda yang semuanya hadir pada kesempatan ini. Ya, saya sampaikan tadi amanah yang diberikan kepada saya dari menjaga menit wilayah yang buat jadwal wilayah. Saya dulu dikasih ingat. Jadi pertama sebelum saya masuk ke dalam ini saya kasih pengantar ini bahwa memang kalau di Muhammadiyah, kalau kita bersuci tentang masyarakat kultural sebenarnya ada banyak sebenarnya. Dan lihat itu tentang mendaftar ketika menawarkan dirinya untuk mengajarkan agama di sebuah belajar tersebut. Jadi melihat bahwa budaya daripada sekolah belajar kita sudah tahu sekolah Belanda sekolah negeri, tapi kan tidak diajarkan agama. Di mana ada itu untuk mendekati dan menawarkan jasanya untuk mengajarkan agama di sekolah. Awalnya jadi tertawaan, tetapi karena aman dalam tahu proses bagaimana untuk pernikahan supaya anak-anak itu senang, akhirnya diterima anak untuk senang, akhirnya disingkat sama Belanda. Ya tentu saja saya mengajak dulu untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita sampai hari ini dan seterusnya kita berada pada budaya komunitas yang baik. Yang pertama kita bersyukur kepada selanjutnya salawat dan tasbih atas kita yang saat ini semua sampai ya seterusnya kita tinggalkan alam semesta.
Itu sadari sudah berubah dalam hal itu apa kaitan dengan tema yang diberikan kepada saya kasih pengantar dan sesuai yang saya pahami. Pertama saya kira distinktif, pasti kita distinktif. Siapa kasih tahu saya mengatakan masa ya kalau tidak saya distinktif saya. Saya melihat Bapak pasti, saya tidak baca semua dan sekian Pak di Pak sama seperti bayar saya begitu. Ya karena yang sebelum saya masuki, yang saya kalau pemahaman ahad begini atau libur itu tidak seperti yang program. Ya ini Pak Haji Taslim dan Pak Haji yang musafir di Pahlawan sudah jalan. Mudah-mudahan jadi amal jariah. Jalan. Nah kemudian sebelum masuki ada juga yang saya mau cari sampai saya pelihara yang betul-betul dan mereka itu di Makassar itu ada masjid yang saya di masjid tanahnya sudah selebih 30 kali 60 masjid sudah tanahnya sudah makam di depannya tinggal berkoordinasi lagi. Jadi seperti itu. Baik, saya sekalian kemudian kalau hari ahad saya tidak muncul saja tidak yang memungkinkan ya saya hadir kalau di malas datang itu aktivitas lain saya sampaikan bukan niatan saya itu. Target saya minimal udah saya urus itu tentang ayat betul. Ya, hasilnya itu ada kelebihan dan pakatnya itu lah cicil-cicil. Mudah-mudahan keluarga Bapak dan Ibu semua. Kemudian saya mulai yang pertama saya tidak masuk dulu yang jadi Muhammadiyah ini yang saya paham, jadi nanti Bapak dan Ibu sekalian nanti sebentar kita sendiri karena tentu ada juga saya kekurangan sesuai yang saya paham saja. Yang pertama bahwa masyarakat itu kan mendirikan Muhammadiyah itu didorong yang pertama, jadi didorong oleh pemahaman agama sehingga pada belakang daripada berdirinya Muhammad itu kan ada dua secara garis besar. Yang pertama adalah apa? Intinya itu apa? Atas pemahaman pribadi yang benar terhadap Al-Quran. Beliau kan memahami karena beliau menghafal kemudian khususnya di surah Al-Imran. Kalau kita sudah paham semua di sini supaya nanti bisa saya sampaikan di sini. Khususnya surah Al-Imran. Jadi ketika dibaca kemadalan metode belajarnya, dia usahakan dia pahami artinya berkata. Yang saya baca itu dia pahami artinya berkata. Sesudah itu bagaimana tafsirnya. Sesudah itu dia tanya lagi apakah mengandung perintah atau larangan. Kalau dia perintah, apakah sudah laksanakan? Kalau belum, mengapa? Terus kalau larangan, apakah sudah tinggalkan? Kalau belum tinggalkan, mengapa? Ini jadi saya senang baca karena logis, logis sekali. Itu dia punya argumentasi. Sampai kalau dibaca di dalam buku Matahari Muhammadiyah oleh Pak Jarnam Haji Kusuma, Haji Suja menulis muridnya itu menulis adalah tidak menulis muridnya namanya Haji Suja yang saya bertanya itu. Nah, di dalam buku itu saya baca Ahmad Dahlan mengenai agama itu adalah agama itu adalah amalan. Jadi tidak ada agama tanpa amalan. Jadi sebenarnya adalah jadi agama adalah sangat praktis sebenarnya. Jadi agama itu amalan.
dipraktekkan. Nah, kemudian amanah kita lihat surah Al-Imran untuk menegakkan kita semua. Jadi ketika dibaca walaupun minkum ummah, nanti Pak Ketua nanti di dalam penasehat nanti di situ karena di pendekatan bahasa dia ada sekali yang sama siapa. Jadi kata kum di situ walaupun minkum ummah itulah dimaknai oleh amanah dengan organisasi. Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat. Nah, dimaknai di situ adalah dimaknai dengan agak modern, sehingga dimaknai dengan organisasi supaya modern. Surah Al-Imran seperti itu. Nah, di situ munculnya. Jadi kalau kita pahami tentang organisasi Muhammadiyah, itu atas dorongan motivasi dari pemahaman kita bahwa ternyata adalah perintah dari Allah untuk berorganisasi. Ya, jangan sampai ada mengatakan tidak ada yang melakukan kata organisasi. Memang tidak ada. Itulah namanya pengembangan pemahaman terhadap makna yang lebih substansial lagi. Bagaimana supaya lebih modern? Jadi diterjemahkan maknanya organisasi. Itulah sebabnya di Muhammadiyah berorganisasi itu hukumnya wajib. Karena ada yang tidak setuju dengan hal itu, karena dia tidak ikuti alur-alurnya. Baik, kita bahwa itu nanti sebentar kita pada seri bapak sekalian. Jadi berorganisasi di Muhammadiyah hukumnya wajib. Yang terhormat Pak Ketua DPR, Ketua DPR dan seluruh pengurus Muhammadiyah wilayah Cirebon maupun Garut. Saya ikut sharing informasi ini Pak, aku juga tahu. Saya bingung sebenarnya dari mana, tetapi saya ingin sharing informasi bahwa sejak tahun ini dan sampai dengan masa Prabowo itu setiap tahun ada revitalisasi sekolah. Bahkan tahun ini UNAMI itu sudah diundang untuk mengecek 13 sekolah. Kita UNAMI dan Undi Muda dapat bagian sebenarnya. Revitalisasi sekolah untuk SD dan SMK itu saat ini yang mengawasi itu UNIPA. Untuk SMP di Papua Barat Daya itu UNAMI, SMP di Papua Barat itu Undi Muda, SMA di Papua Barat Daya itu Undi Muda, SMA di Papua Barat itu UNAMI. Jadi proses pembangunan sekolah itu sekarang uangnya langsung masuk ke sekolah dari kementerian, tidak ada lagi lewat-lewatannya, keluar dari yang dari pemerintah provinsi ya. Langsung masuk ke kementerian dan dasar menentukannya adalah dapodik. Saya tadi menangkap kayaknya dua yang tambahan bantuan itu bisa jadi revitalisasi dan sumbernya dapodik. Karena laporannya SD Muhammadiyah pasti WC-nya yang tidak bagus, yang lain tidak ada apa-apa. Nah, saran saya mungkin dapodiknya ditulis saja apa adanya. Ini memang bertentangan antara akreditasi dan revitalisasi. Kalau akreditasi kita harus cerita bagus-bagus, makanya dapodik dibagusin. Tapi di satu sisi nanti di revitalisasi kita sudah tutup data karena dapodik sudah cerita bagus. Maka kalau akreditasinya masih cukup lama, sudahlah cerita buruknya saja di dalam sarana prasarana sehingga dia teridentifikasi dapodik. Nah, yang kedua, kita ini punya ruang, Pak Menteri punya kita, Wakil Menteri punya kita, bahkan potensial sampai ke Dirjen juga punya Muhammadiyah. Saya izin Pak Rektor, kita fasilitasi lah pengurus ini, izin untuk karena itu tidak besar, kita subsidi untuk mereka mengurusin ke Jakarta. Kalau harus pergi pulang 2 atau 3 kali untuk memastikan bahwa dalam revitalisasi tahun depan itu ada untuk SD Muhammadiyah. Ya mungkin kita bantu Pak, kalau mau membantu membangun sekolahnya sebenarnya mungkin agak sulit ya kita bantu. Itu bisa perlu langsung dengan Wakil Menteri atau dengan Menteri seperti yang Bapak sudah ketemu kemarin tanggal 22-23 untuk memastikan bahwa SD Muhammadiyah akan dikasih revitalisasi. Tahun ini SMP se-Papua Barat Daya itu total revitalisasi lebih dari 70 miliar Pak. Ada satu sekolah yang dapat di atas 3 miliar kayak di Raja Ampat. Dari 32 sekolah yang kami awasi prosesnya, 9 sekolah itu swasta. Muhammadiyah ada 2. Satu Muhammadiyah di Madiai, satu Muhammadiyah di Sorong Selatan.
Sisanya ada YPK, ada Alfa Omega, ada macam-macam. Ini yayasan. Maksud saya ini ruang Pak yang bisa negara jelas punya anggaran. SMP itu sampai 5 tahap, sampai bulan lalu itu masih ada. Tapi itu ini lagi pintunya Pak. Itu aspirasinya DPR. Yang punya link DPR ayo supaya SD Muhammadiyah masuk aspirasi. Kalau dia tidak bisa masuk melalui reguler, revitalisasi. Dan ini isi utamanya sebenarnya dapodik. Simapras kalau bisa diakses, dipastikan itu diisi memang bahwa kita memang punya problem itu banjir, kelas dan lain-lain sudah sampai di mana dan seterusnya itu harusnya bisa Pak. Dapat 3 miliar saya kira bisa. Harusnya apalagi Kementerian Pendidikan Dasar Menengah itu milik Muhammadiyah. Saat ini yang maksudnya on course milik Muhammadiyah harusnya sangat bisa. Ini saya kalau tidak bisa lalu kemudian nanti milik kita perlu dibagi habis. SMP per 2 hari Pak, kepala sekolah, kemudian perencana, bendahara sekolah diundang ke Jakarta untuk monitoring perkembangan pembangunan sekolahnya. Lalu kami yang mengawasi tindak juga ke Jakarta, kadang-kadang 2 atau 3 tahapan. Satu kali selesai, kemudian tahapan keduanya dicairkan. 3 kontrak dicairkan 70% Pak. Progres di atas 50% dicairkan 30%-nya. Nah maksud saya intinya poinnya begini, kemudian ini kita punya Pak. Harusnya dengan semua yang bisa kita linkkan kemarin di sekolah yang punya problem, harusnya bisa. Kalau mau pengalaman ya tanya SD Muhammadiyah Negeri Sorong Selatan. Tanya SD Muhammadiyah di GS apa dan dia dapat apa? Berapa banyak dia dapat? Memang ada sekolah yang dapat dia di Kebar yang dapat 3 bulan. Habis uang mengawasi dia ke Kebar main pesawat dan lain-lain. Toiletnya hanya ada. Di Raja Ampat di kotanya dapatnya ada yang sampai 2-3 miliar. Tahun ini di Raja Ampat ada lagi. Izin juga Pak Ketua PDM Raja Ampat, Pak Haji. Ruang untuk sekolah itu ada, sekolah baru di tahun 2026. Jadi unit sekolah baru itu bukan ruang kelas ya. Beliau itu tahu di pengawas itu. Ada bantuan untuk kelas, ada bantuan untuk sekolah. Itu oleh Direktorat Perencanaannya Mendikbud pun sudah menyatakan tahun depan akan ada unit sekolah baru. Nah, ruang untuk beliau juga sebenarnya. Maksudnya, mari kita sama-sama. Yang paling tidak yang bisa saya bahasakan karena beliau tadi menyatakan ini untuk penganggaran sama pemerintah. Sampai hari ini belum selesai tingkat komite dan senat melakukan pemeriksaan atas rencana pendapatan dan belanja. Tapi saya kira sebagai menteri seperti yang tadi Pak sudah sampaikan, kalau kita mensubsidi keberangkatan lobby SD, saya kira bisa. Lobby itu habis ketemu secara frekuensi datang lagi ketemu. Banyak penyumbangnya sudah sampai di mana? Paling tidak sudah dipastikan dalam tahun depan itu akan ada. Dan harusnya di awal tahun sudah mulai main pelanggarannya karena bulan-bulan 4 bulan 5 itu kalau yang dewasa ini sudah jalan. Ini hanya saya informasi. Sebenarnya banyak ruang lain, lab school dan lain-lain itu sudah sangat terbuka untuk tahun depan. Saya sudah menginformasikan ke Pak Rektor juga lahan kita besar. Jadi itu semua saat ini kayaknya Muhammadiyah lagi punya ruang. Memang betul dijaga oleh pemerintah, tetapi dipastikan bahwa Muhammadiyah yang akan ikut berkibar. Terbukti dari revitalisasi seluruh Indonesia. Selain dari PTN hanya Muhammadiyah. Selain dari perguruan tinggi negeri hanya Muhammadiyah saja perguruan tinggi yang ada di dalam proses revitalisasi seluruh Indonesia. Tahun ini tuh lebih dari 4.000 sekolah kalau SMP seluruh Indonesia yang dikirimkan uang langsung variatif sampai dengan angka sampai 3 miliar ada kalau Papua Daya. Itu informasi saja sekedar menyampaikan. Kalau nanti kita carilah sama-sama Pak dialog dengan para pimpinan wilayah daerah dan sebagainya untuk kira-kira seperti apa yang itu bisa diraih. Tapi pintu masuknya dapodik harusnya. Pastikan dapodik juga menunjukkan kita butuh itu. Begitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Marek terkait dengan dapodik. Insyaallah kita akan cross check kembali untuk proposal kebetulan pada saat
masuk ke sana dan sudah dimasukkan ke dinas. Dan kita dari jalur atas, dari jalur bawah kita memasukkan, mudah-mudahan akan segera terrealisasi. Tapi Apapun masalahnya, ya terkait dengan kegiatan pengajian ini yang rutin dilaksanakan oleh pengurus Muhammadiyah wilayah, ya tentunya adalah dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman para warga Muhammadiyah tentang apakah Muhammadiyah sesungguhnya itu. Yang pertama, yang kedua bahwa pengajian inilah sebagai sumber daripada seluruh amal usaha daripada Muhammadiyah. Jadi amal-amal usaha Muhammadiyah itu mulai dari pengajian. Ya mungkin awalnya tidak seberapa, tapi itulah ciri khas Muhammadiyah. Amal usahanya berangkat dari sebuah pengajian. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.